Karena tagal uang, botong lupa bahwa botong ini orang percaya. Botong ambil bagian yang bukan menjadi botong pun bagian. Salam Bapak Mama semua, sahabat mimbar UBB Gemit, di mana saja Bapak Mama berada. Ini hari kotong bakatumu kembali untuk bercerita tentang firman berisi. Terlebih dari itu, mari kotong berdoa. Bapa manis, ini hari kotong datang lagi untuk duduk dan bercerita tentang Bapa manis pun firman berisi. Bapa manis kenal kotong sungguh-sungguh bahwa kotong ini orang-orang berdosa. Kotong orang-orang yang sonde mampu. Kotong terlalu terbatas untuk mendengar dan melakukan firman berisi dalam kotong pun hidup. Karena itu, kotong datang dan minta supaya roh berisi tolong kotong, kasih kotong kemampuan supaya kotong mengerti apa yang Tuhan mau dalam kotong pun hidup. Tuhan pakai hamba-Mu supaya omong tentang Tuhan pun mau. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Papa Mama semua, hari ini kotong bercerita dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Dia pun bunyi begini. Kristus itu satu model dengan Tuhan Allah yang manusia sonde bisa dapat lihat. Dia ada lebih dulu dari semua dan dia jadi bos dari semua yang Tuhan Allah bikin. Tuhan Allah pakai sang dia kau bikin amel langit dan bumi pun isi semua. Dia bikin hal-hal yang manusia bisa dapat lihat dan yang manusia sonde bisa dapat lihat. Contoh dong yang pegang perintah, dong yang pegang kuasa, raja-raja dong, dan bos-bos dong. Semua yang Tuhan Allah mau bikin, dia bikin kasih sang Yesus Kristus, dan Yesus yang kerja itu semua juga. Waktu semua yang lain belum ada, mah dia ada memang. Semua yang ada tak ika dan dia yang atur sang dong. Dia yang jadi kepala kasih semua orang percaya, dan orang percaya dong jadi sama ke dia pun badan. Dan dia yang kasih jalan semua. Dari semua yang mati ais hidup kembali, dia yang paling penting, kau biar dia yang paling tinggi dari semua. Semua yang ada dalam Tuhan Allah pun diri, ada dalam Kristus pun diri juga, dan itu bikin Tuhan senang. Tuhan Allah pakai sang Yesus Kristus, kau berdamai dengan semua yang dia bikin. Dia kasih dia pun anak, kau jadi korban yang kasih tumpah dia pun darah, dan mati di kayu palang, kau biar semua yang ada di langit dan semua yang di bumi bisa berdamai kembali dengan Tuhan Allah. Dulu bosong sendiri hidup di luar, jauh dari Tuhan Allah. Bosong bermusuh dengan dia, ais hidup terpisah dari dia, tagal bosong pun hati busuk dan bosong pun bikin jahat ada melawan sang dia terus. Biar begitu, masa sekarang dia yang buka jalan kok kotong bisa berdamai kembali dengan dia. Dia yang utus dia pun anak kok jadi manusia. Dan dia yang kasih dia pun anak tuh kok jadi korban dan mati di kayu palang, kok kotong bisa berdamai kembali dengan dia. Yesus Kristus bikin begitu, kok dia bisa antar bawa sang kotong piba diri di Tuhan Allah pun muka, kok jadi orang berisi dengan hati lurus yang sonde ada pun salah apa-apa lagi. Pokoknya bosong mesti bertahan terus dan bosong pun percaya. Pegang keras kok jangan tagoyang. Jangan ondor dari itu kabar baik yang bosong terima waktu bosong dengar pertama kali itu. Bosong bisa bersandar di itu kabar baik. Orang supi kasih tahu itu kabar baik di mana-mana di ini dunia. Dan Tuhan ada utus sang beta Paulus, kau beta jupi kasih tahu itu kabar baik. Papa Mama semua,
Paulus tulis ini surat Kolose untuk jemaat-jemaat di Kolose. Tagal ada ajaran sesat yang ajar dong rupa-rupa di sana. Tagal ada ajaran-ajaran yang ajar soni sesuai dengan firman berisi. Ada pengajar-pengajar sesat, ada nabi-nabi palsu yang ajar bilang ini semua materi, ini semua ciptaan, semua hal-hal yang ada di ini dunia itu adalah hal yang jahat. Hal yang baik ini hanyalah roh berisi. Jadi manusia ini alam semesta dengan dipung isi semua itu adalah hal yang jahat. Karena ini dunia yang dipung isi adalah hal yang jahat, maka sonde mungkin Yesus Kristus hidup di dunia ini. Sonde mungkin Yesus Kristus hidup sama-sama dengan ini orang-orang jahat, dengan ini dunia yang jahat. Ada juga yang ajaran yang lain yang bilang bahwa karena di dunia ini dengan dipun segala isi adalah jahat, maka sonde mungkin Bapa Manis yang cipta. Semua yang ada di dunia ini bukan ciptaan Tuhan. Ada juga ajaran-ajaran sesat yang bilang bahwa Bapa Manis bukan dia punya anak itu Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus itu dia paling tinggi, dia penguasa besar, dia hebat, dia sempurna. Tapi dia son bisa menjelma menjadi manusia, dia son bisa turun di dunia yang kotor, ini dunia yang najis. Ada juga ajaran sesat yang mengajar bilang Yesus Kristus ini bukan juru damai, Yesus Kristus ini bukan juru selamat. Kalau manusia di dunia ini mau selamat, bukan karena Yesus Kristus punya pengorbanan, tapi itu karena manusia pun usaha sendiri. Manusia pun cara untuk belajar, mereka pun berbuat baik, mereka punya pengetahuan sendiri-sendiri. Ini ajaran sesat. Ini ajaran yang buat orang-orang Kolose dompung hidup tak ombang-ambing. Tagal itu, Paulus kasih ingat sendok. Paulus kasih ingat supaya jangan tak ombang-ambing dengan Tuhan Allah pengkuasa. Dong sana boleh ragu dengan Tuhan Allah pengkuasa. Tuhan Allah pengkuasa terlalu besar. Pegang kuat-kuat itu firman berisi yang selama ini dong sudah dengar. Kalau yang ada yang ajar di luar firman berisi, mesti hati-hati. Mesti teliti baik-baik. Mesti periksa baik-baik. Jangan mudah kena bodoh dari itu pengajar-pengajar sesat. Jangan mudah kena bodoh dari nabi-nabi palsu dong. Jemaat-jemaat di Kolose, Paulus kasih nasihat sendong supaya dong kenal Yesus Kristus sungguh-sungguh. Dong harus tahu Yesus Kristus itu siapa. Menurut Paulus, bahwa Yesus Kristus itu adalah Bapa Manis penggambar. Bapa Manis yang sone kelihatan itu botong lihat dalam Yesus Kristus pun diri. Bapa Manis kasih tunjuk dia pun kuasa, Bapa Manis kasih tunjuk dia pun rupa lewat Yesus Kristus. Bapa Manis datang dalam dunia bertemu dengan manusia lewat Yesus Kristus. Karena itu Yesus Kristus turun di dunia, dia menjelma, dia lahir dari rahim seorang perempuan, dia juga merasa lapar, dia juga mengalami kematian di kayu salib. Itu semua supaya menebus kotong, supaya merasakan kotong punya keberadaan. Paulus juga ajar kepada jemaat Kolose bahwa Yesus Kristus itu yang sulung. Yesus Kristus ini yang dahulu dari semua ciptaan. Sebelum ada semua-semua, Yesus Kristus sudah. Hal ketiga yang Paulus ajar, bahwa Bapa Manis itu pencipta. Dia bukan yang dicipta. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1-2 dia bilang begini, dahulu-dahulu itu Bapa Manis ciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada apa-apa dan kosong.
gelap gulita semua, dan roh berisi cuma layang-layang di atas air. Jadi yang ciptain segala sesuatu itu adalah Tuhan. Dan demikian, maka Tuhan Allah dia tidak hanya berurusan dengan hal-hal dunia, tapi juga dia berurusan dengan hal-hal rohani. Dan ini tentu beda dengan ajaran-ajaran penyesat. Yang dong ajar bahwa Tuhan Allah tuh dia pengurusan hanya hal-hal yang roh, hal-hal rohani. Kalau hal-hal dunia, hal-hal ciptaan, itu bukan Tuhan Allah pengurusan. Menurut Paulus itu salah. Tuhan Allah ada dan punya kuasa, baik di sorga maupun juga di dunia dan segala isinya. Papa mama semua, mungkin ini juga kadang-kadang menjadi pembelajaran bagi kotong. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hal-hal gereja, hal-hal rohani itu dia berbeda. Hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, dengan Tuhan itu beda dengan hal-hal dunia. Karena itu kadang-kadang potong doa betul-betul, potong doa dengan sungguh-sungguh, habis potong keluar di luar sana, potong sebuat sesuai dengan potong mau. Hari ini firman Tuhan kasih ingat kotong bahwa Tuhan berkuasa, baik dalam ruang ibadah, dalam doa, dalam ibadah, tapi juga dia berkuasa ketika kita ada di dunia, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada dimanapun. Dan karena itu, potong setia kepada Tuhan, baik di dunia rohani maupun juga dalam dunia jasmani. Kita juga belajar dari ini firman Tuhan. Rasul Paulus kasih ingat bahwa Yesus Kristus dia jadi juru damai. Juru damai bukan hanya untuk manusia dengan Tuhan Allah, tapi dia jadi juru damai untuk seluruh ciptaan. Semua bumi dan yang dipung isi juga ikut didamaikan, ikut diselamatkan. Dan karena itu kita belajar bahwa Tuhan Allah sumber pembawa damai untuk seluruh alam ciptaan dan seluruh umat manusia. Paulus juga kasih ingat bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja. Karena itu, di mana gereja berada, mesti kehadiran Kristus itu menjadi nyata. Di mana gereja ada, kasih, kebaikan, sukacita itu mesti ada. Di mana gereja ada, di mana ada pelayanan, maka di situ ada kemuliaan Tuhan. Papa mama semua, Paulus kasih ingat kepada jemaat Kolose supaya dong sungguh-sungguh pertahankan ini anugerah. Ini karunia yang Tuhan Allah sudah kasih. Yesus Kristus sudah mati, menebus dan kasih pendamaian. Ini harus dipertahankan. Paulus nasihat supaya mereka jemaat-jemaat di Kolose menjadikan Kristus itu sebagai yang utama. Yesus Kristus itu harus menjadi yang prioritas. Kalau Yesus Kristus menjadi yang sumber utama, yang menjadi sulung, maka ketong mesti sungguh-sungguh mempercayakan potong pun hidup. Ketong mesti sungguh-sungguh pakai apa yang sudah diberikan kepada kotong dengan rasa syukur dan minta terima kasih. Ini alam ini adalah ciptaan Tuhan. Kadang-kadang kotong berpikir tentang ini alam, ini bintang punya susunan, ini matahari begitu panas tapi Tuhan atur begitu rupa. Di malam hari ada bulan. Kadang-kadang kotong sudah bisa pikir ini dengan kotong pun akal sehat. Kenapa laut itu dia terpisah? Kenapa air? Kenapa ada darat? Dan seterusnya. Itu semua Tuhan atur untuk kotong. Dan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kotong diberikan tugas. Kotong diberikan mandat supaya kelola ini alam dengan baik. Kotong pakai dengan rasa syukur. Kotong kelola ini alam jangan bagaragas. Kotong pakai ini alam, kelola ini alam dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kotong mesti ingat pakai itu tidak boleh boros-boros. Pakai air tidak boleh boros-boros. Kalau potong sudah tebang banyak pohon, potong mesti ingat untuk tanam kembali. Tanam pohon, tanam air. Itu juga sebagai bentuk terima kasih kita karena Tuhan sudah kasih kita begitu banyak berkat. Papa mama semua, kalau Tuhan Allah jadi yang prioritas dalam potong hidup. Kalau Tuhan Allah menjadi yang utama dalam potong hidup, maka potong mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kasih tunjuk itu dalam potong hidup hari-hari. Tuhan Allah sudah boleh kotong nomor 2-kan. Hari ini papa mama semua ada banyak hal yang bisa menyesatkan kotong. Ada banyak ajaran-ajaran yang mungkin bisa saja buat kotong kadang-kadang tak ombang-ambing. Hari ini ada banyak keadaan-keadaan hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang bisa saja membuat banyak orang menyangkal Tuhan. Ada banyak orang yang mulai tidak percaya. Karena apa? Karena kebutuhan hidup. Ini hari firman Tuhan kasih ingat kotong semua. Di akhir perayaan bulan lingkungan hidup, ini firman Tuhan kasih ingat kotong semua. Bahwa setiap orang Kristen, kotong harus punya pemahaman yang sungguh-sungguh. Bahwa Yesus Kristus itu, dia adalah pokok kehidupan. Yesus Kristus itu, dia adalah Allah sungguh-sungguh, tapi dia juga manusia sungguh-sungguh. Yesus Kristus itu, dia adalah wujud dari Tuhan Allah. Kotong bisa lihat Tuhan Allah dari diri Yesus Kristus. Bapak mama semua, hari ini ada banyak hal yang bisa saja menggoda kotong untuk menomorduakan Tuhan. Kadang-kadang botong kerja, botong lupa Tuhan Allah. Botong lupa berdoa. Kadang-kadang karena tagal uang, botong lupa bahwa botong ini orang percaya. Botong ambil bagian yang bukan menjadi botong pun bagian. Ini hari firman Tuhan kasih ingat kotong. Apapun botong pun kerjalah seperti untuk Tuhan. Sebagai petani, kerjalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pegawai, kerjalah sungguh-sungguh seperti kerja untuk Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, ataupun sebagai apapun yang kotong kerjakan, kerjalah sebagaimana Tuhan memberkati kita. Kerja, jangan kita mengambil bagian-bagian yang bukan menjadi milik kita. Papa mama semua, ini firman Tuhan mengajak beta dengan bapak mama semua untuk potong belajar. Belajar bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan pencipta dan penguasa seluruh alam ciptaan. Tuhan Allah adalah pemilik dari seluruh ciptaan. Kita hanya diberikan tugas untuk mengolah, untuk mengawasi, untuk menikmati dengan penuh rasa syukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Papa mama semua, mari ketong berdoa. Bapa manis, kami minta terima kasih banyak. Karena ini hari Tuhan kasih ketong pelajaran. Supaya ketong pegang kuat-kuat potong pung iman dan percaya kepada Tuhan. Kotong jangan mudah tak ombang-ambing dengan ini godaan-godaan di dunia. Tolong kotong supaya kotong tetap percaya, kotong tetap pegang kuat janji dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah pernah kasih tinggal kotong, Tuhan Yesus yang ciptakan kotong, dan Tuhan Yesus menjaga kotong di sepanjang kotong pung hidup. Firman Tuhan yang sudah diperdengarkan, Tuhan Yesus berkati, supaya itu jadi berkat buat potong pung hidup tiap-tiap hari. Baik itu di rumah, baik itu di tempat kerja, maupun di gereja. Potong selalu dan senantiasa pegang firman Tuhan. Terima kasih. Amin.